Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bi qiraatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Ayyuhal Walad. Mudah-mudahan dengan niat ngaji kitab Ayyuhal Walad kita diakui muridnya Syekh Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, dan kita tergolong orang-orang yang sebagai pencari ilmu yang ending dari mencari ilmu adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal Walad, anak ingsun, eling-eling anak. Idza alimta hadzal haditsa, tatkalane ngamalki sapa sira, tatkalane ngerti ya sapa sira hadzal haditsa ing iki hadis. Ketika kamu tahu hadis ini, la hajata ilal ilmil kasir, la hajata orang butuhake, ora ana kebutuhan iku maujud ilal ilmi marang ilmu al kasiri kang akeh. Maka tiada butuh pada ilmu yang banyak. Itu masih tadi kembali hadis yang di atas itu loh ya. Ikmal lidunyaka biqadri maqamika fiha gitu. Beramallah untuk duniamu selama kamu tinggal di dunia. Amal. Jadi kalau tahu ad-dunya mazra'atul amal. Dunia itu adalah tempat untuk beramal. Nek wis mati selesai amal. Masa meninggal masih minum es teh dan sedekah es teh, malah wedi. Sapa sing wedi? Orang yang masih hidup. Dan enggak ada amal, selesai. Maka terus wa'mal li akhiratika biqadri biaqaika fiha, dan amalah untuk akhiratmu sebanyak mungkin selama kamu tinggal di dalamnya. Selama kamu akan selamanya tinggal di dalamnya. Jadi dunia itu terbatas, muhaddad. Akhirat itu tidak terbatas. Karena falsafah prinsip kita itu hidup tidak hanya di dunia, hidup juga di akhirat. Wa malilai biqadri hajatika ilaihi, itu kan yang atasnya itu kemarin. Dan beramalah karena Allah selama kamu butuh padanya. Apapun aktivitasnya, ngaji, apa, cabuti rumput, godok teh, rokok, apa nih sampean itu, tidur-tiduran, santai-santai, lillahi ta'ala gitu. Tapi yang positif, yang baik. Negatif tidak boleh. Niat ingsun ngombe arak lillahi ta'ala, sadur niki. Itu negatif, haram enggak boleh. Kalau yang lillahi ta'ala itu yang positif, yang hasanah, yang baik. Wa malinari biqadri sabrika 'alaiha, dan beramalah apa? Agar kamu terhindar dari neraka dengan kesabaranmu. Ya, begitu ya. Tuh, lah ketika kita mengamalkan hadis ini tidak butuh ilmu yang banyak.
Karena hidup itu pendek. Gitu. Banyak ilmu tapi enggak diamalkan sama saja. Ilmu yang sedikit tapi diamalkan lebih baik. Lebih baik lagi ilmu ini akeh ngamale yo akeh. Tapi itu jarang. Wa ta'amal fi hikayatin ukhra lan renung-renung sira, angan-angan sira ing dalem cerita kang liya. Merenunglah pada cerita yang lain. Suruh merenung, berpikir. Wa dzalika ana Hatiman al-Asam wa dzalika lan mengkono sak temene Syekh Hatim al-Asam. Hatim al-Asam itu kang pura-pura budek. Budek itu apa? Tuli ya? Sebenarnya enggak. Itu ceritanya itu ada orang perempuan itu di pasar. Dia mengatakan ngentut. Tut. Mbak-mbaknya ada yang ngentut. Mbaknya ketut di samping Syekh Hatim al-Asam. Karena Syekh Hatim al-Asam itu sangat menghargai orang lain. Kok nek aku ngomong, ki sapa sing ngentut? Kowe ya, Mbak. Pasti dia malu. Dia Syekh Hatim itu tidak ingin dia malu. Akhirnya apa? Dia beli itu mau beli sayur itu. Beli apa? Biar mudah untuk dipahami. Sebenarnya ceritanya Gus Yusuf itu. Mau beli apa, Syekh? Beli cabai, apa? Beli cabai. Terus yang mana merah tuh, yang hijau. Apa? Yang hijau. Padahal nunjuknya itu sandal, bukan cabai. Oh, berarti Syekh Hatim itu pendengarannya kurang atau enggak dengar. Maka perempuan sing ngentut tut itu tadi itu senang bahagia itu loh. Karena apa? Di sampingnya ada syekh besar. Itu kan suladab. Ya. Oh, ternyata syekhnya itu tuli gitu. Padahal syekhnya Hatim al-Asam itu pura-pura agar apa? Perempuannya tidak malu, merasa malu. Saking begitunya dia ya. Kana min ashabis Syakik al-Balkhi. Kana ana sapa Hatim iku min ashabis Syakik al-Balkhi. Salah sawijine santri atau muridnya Syakik al-Balkhi. Jadi Hatim al-Asam itu salah satu muridnya Syekh Syakik al-Balkhi. Rahmatullahi ta'ala alaihi utawi rahmati Allah ta'ala alaihi ing atase Hatim lan gurune Syakik al-Balkhi. Fasa'ala mongko takon sapa al-Asam. Fasa'ala mongko takon sapa Syekh Syakik al-Balkhi. Itu gurunya ya, muridnya sapa? Hatim. Itu tanya, itu gurunya tanya. Hu ing Hatim. Yauman ing dalem suwijine dina kala dawuh sapa Syekh Syakik. Sohab tani mungdu salasina sana. Sohab tani nyantri sapa sira ni ingsun. Kamu menjadi santriku selama 30 tahun. Sampai lagi jadi santri berang tahun. Paling santri di UIN 4 tahun toh ya. Oh nek dihitung ya lama itu ya. Dari awal ya. Ma hasalta fiha. Ma iku apa? Mau tawi apa? Asalta hasil sapa sira fiha ing dalem 30 tahun. Apa yang kamu hasilkan selama 30 tahun itu? Jadi Syekh Hatim itu bersama gurunya Syekh Syakik, beliau nyantri selama 30 tahun. Ditanyai guru ini apa kamu? Apa yang kamu peroleh dari kue Hatim selama 30 tahun? Qala dawuh, jawab sapa Syekh Hatim, hasaltu samani fawaida. Hasaltu merkole sapa ingsun, saya mendapatkan samani fawaida ing 8 pira-pira manfaat. Faidah, saya mendapat 8 manfaat minal ilmi, saking ilmu. Waya utawi
fawaid ya, takfi nyukupi apa fawaid ni ing ingsun minhu saking ilmu, dan 8 manfaat tadi itu telah cukup bagiku atau mencukupiku gitu. Ini selama 30 tahun paling tidak 8 poin gitu. Ya, sampai nyantri di LDK dapat berapa poin? Nyantri dengan saya harus dapat poin ya, paling tidak 1 2. Saya khatamnya 30 tahun dapat 8 nih. Apa itu? Qala Hatim Al-Asam, dawuh sapa Hatim Al-Asam. Paling tidak nanti 2 faedah saja ya. Biar enggak banyak-banyak. Banyak-banyak ngamali sing angel. Al-faidatul ula utawi faedah yang pertama, anni sak temene ingsun nandurtu ningali sapa ingsun ilal khalqi maring makhluk. Pertama ya, faedah manfaat yang pertama, saya melihat makhluk. Makhluk itu sapa? Ya kewan, tumbuh-tumbuhan. Pokoknya selain Allah itu makhluk. Syekh Hatim ini bilang, saya itu melihat makhluk seluruhnya gitu kan. Fara'aitu likulli minhum, tapi di sini lebih condongnya ke manusia. Likulli minhum iku tetep kedue saben-saben minhum saking makhluk mahbuban ing wong kang den senengi atau kekasih, mahbuban ing kekasih. Wa maksukon lan kang den rindukan ya. Yang dirindukan. Yang dirindukan. Dikasih atau kekasih kan maksudnya yang dikasihi. Maksudkan yang dirindui gitu. Yuhibbu kang demen sapa mahbub yuhibbu kang demen sapa kulun ya. Hu ing mahbub wa yu'shiqu lan den apa? Kang den apa ya? Rindui. Kang rindu sapa likulin atau kulun hu ing maksud. Bahwa saya itu melihat makhluk sing jenenge manusia itu. Setiap darinya itu kan ada yang menjadi kekasih, ada yang apa ya? Dirindui itu. Kalian yang ada di sini punya kekasih. Punya enggak? Loh. Ibumu enggak kekasihmu kok? Hah? Jangan dimaknai sempit, pacar itu enggak itu. Atau istri itu enggak. Anak itu juga kekasih. Itu ya. Kekasih. Orang tua kekasih. Paman budi itu kekasih, nenek, kakek juga kekasih. Wa ba'du dzalikal mahbub yusahibuhu. Lan utawi sakabehane wong lan utawi sebagiane kekasih, mengkono kekasih. Sebagian kekasih kita itu, ingat itu. Nggo istrine dhewe kelak istrimu itu. Yusahibu itu apa nemeni, ngancani. Sapa ba'du dzalikal mahbub hu ing kulun. Jadi sebagian kekasih itu akan menemani setiap dari kita, dari makhluk. Sampai kapan? Ila maradil maut, temeka tekane lara ya. Sakit mati maksudnya itu sampai datangnya kematian. Jadi sampean pernah enggak sampean punya saudara kerabat sampai azal ada sekelilingnya itu ada menemani. Bahkan tidak di rumah sakit. Siapa sing nemani? Masa tangga adoh sing ngonconi? Ya mungkin ada.
Tapi kebanyakan adalah kekasih-kekasih kita. Sampai meninggal. Ingat itu. Wa ba'duhu, tidak hanya ketika ajalnya hilang meninggal, wa ba'du lan sebagiane menungso atau kulun tadi ila syafiril qabri. Syafir itu pinggir ya, sampai di tepi kuburan. Pernah enggak itu mbak-mbak Mas itu sampai ikut di kuburan? Pernah enggak? Ngapain? Nemeni ngopo? Ya ngacani nguburke to. Apa ya terus masuk mlebu? Ya. Nek kamu mlebu gelem ora? Itu lho. Gitu. Maka kalau ada orang mengatakan sehidup semati, pret, itu udah ada itu. Gombal, sehidup semati, nyatanya meninggal, dia masih hidup. Jadi walaupun kekasih itu hanya sampai pada menemani dia meninggal sampai dia dikuburkan. Nyolati yang ngafani mungkin. Tapi dia tidak sampai meninggal. Nah, keterangan lagi sumayarjiun nuli podo balik gitu ya. Kembali pulang sapa kuluhu saben-saben kekasih. Kekasih kita yang dekat kita suatu saat. Mama sampean itu dulu punya mbah sing wis sedo. Apa sampean tadi ikut mbah aku melok mati yo, melok dikubur. Ndak kan? Aduh balik. Pintar kisah hati begini. Wa yatrukuhu lan ninggalake sapa mahbub, dan kekasih itu akan meninggalkan setiap manusia. Faridan halih ijen, dalam keadaan sendirian. Nek wis meninggal itu sendiri. Sing kancane sapa? Enggak ada. Menungso lho ya. Nek malaikat beban. Menungso ini enggak ada temennya. Terus wahidan tur tegese ijen sendiri, Mas. Sendiri, enggak ada HP, enggak ada laptop, enggak ada motor harus dikubur ngopo? Tidak ada ya. Walayat hulu lagi ini. Walayat yakhululan orang mlebu ma'ahu sertane kulun fi qabri ing dalem kubure kulun. Minhum saking mahbub. Walayat yakhululan orang masuk ma'ahu sertane kulun. Jadi enggak ada yang masuk fi qabri ing dalem kubure kulun tadi. Minhum saking mahbub dari sapa ahadun wong suwiji. Jadi enggak ada yang ikut masuk di dalam kuburan. Pertanyaannya, lah apa yang menemani seseorang ketika sudah meninggal? Apa? Nah ini akan diterangkan. Fatafakar tuh, mongko nuli mikir sapa ingsun, wa qultu lan ngucap sapa ingsun. Lalu saya berpikir-pikir, merono penting ya. Merenung sampean kudu renung-renung. Urip kok ngene wae. Kok kurang ngaji, kurang sajin. Kok ngene wae yo. Lama insyaallah ikut ngaji hidupnya akan berubah. Selama masih seneng ilmu, seneng ngaji. Mutalaah. Aku kan ya ini mutalaah awalnya sudah pernah ngaji kan. Saya ngajarkan, gitu. Menebarkan ilmu. Sampean sok ya gitu. Paling tidak ilmu-ilmu itu harus dibagikan. Bagikan secara online, status atau punya murid langsung, enggak masalah. Nah, daripada sampai habis ini buat status tentang ilmu ini ya. Dan tidak ada yang menemani sampai meninggal seorang kecuali gitu. Kecuali apa? Ini aja. Afdalu mahbubul mar'i utawi luweh afdole utama nih kekasih seseorang. Kekasih yang paling utama, kekasih orang atau kekasih manusia yang paling utama, ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'annisuhu. Ma iku perkara ya yadkhulu
kang mlebu apa ma fi qabri ing dalem kuburane mahbub itu tadi. Atau fi qabri ing dalem kuburane mar'u gitu ya. Apa itu? Ya, kekasih yang paling utama yang masuk di dalam kuburannya atau yang ikut di dalam kuburannya manusia, wayu anisulan menghibur, menyenangkan, atau ya, yang membuat gembira, yang membuat senang. Hu ing wayu anisulan hu ing ma gitu ya. Fihi ing dalam kubur, fama wajadtu mongko ora nemokake sapa ingsun hu ing ma. Yang dapat menyenangkan, menghiburnya di dalam kubur, maka saya tidak menemukannya. Tidak menemukan kekasih ghaira ini. Ghairal a'mali sholihah, selain amal soleh. Amal soleh lah kekasih utama di dalam kuburan. Semakin amalmu banyak, berarti kekasihmu banyak. Ora kesepian. Tidak kesepian. Maka apa? Benar. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Bagi manusia adalah orang bermanfaat. Artinya amal soleh itu adalah setiap perbuatan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, orang lain, baik keluarga, masyarakat. Tentu yang sesuai dengan syariat, Quran, hadis, dan sesuai dengan nalar logika. Ngaji apa? Amal soleh. Apa nih? Duduk, merenung, mikir ke kahanan, evaluasi, amal soleh. Ngeki wong sedekah infak tadi di masjid, amal soleh. Perkataan yang baik, sedekah, amal soleh. Loh, sampean itu basa karo wong tua, itu amal soleh. Sebaliknya sampean itu selalu nesu-nesu gak jelas, omongannya ora apik, kuwi amal tolah-toleh. Amal qabih. Itu enggak baik. Berarti ada amal yang baik, ada amal buruk. Temen ini amal buruk bahaya, menyedihkan. Ini amal soleh menyenangkan, enak. Oh no, kita selalu beramal. Ngajar kayak saya begini ngomong, ya amal soleh lewat omongan. Jadi banyak ya, ada lewat bicara, harta materi, atau hal-hal yang gaib nggak kelihatan. Doa itu juga amal soleh. Sama sering doake orang tua ya amal soleh. Banyak kan, gampang kan, beramal gampang kan. Ojo dibatasi di masjid. Amal soleh di masjid, ibadah di masjid. Loh, di mana-mana kita bisa ibadah. Nggak terbatas. Jadi pikirannya itu kayak kok gak tahu di masjid ya. Loh, ini ya ibadah macam tidak di masjid kok. Di kantor. Salatnya mungkin di kantor. Nek bengi wis kesel salatnya di rumah. Kita itu amal soleh semua tuh. Terus fa akhatuha moko ngalap mengambil sapa ingsun ha ing amal soleh. Maka saya mengambilnya. Amal soleh itu saya ambil mahbuban ing kekasih limarang ili kedue ingsun. Maka saya menjadikannya atau mengambil amal soleh itu sebagai menjadikannya amal soleh itu sebagai kekasihku. Itu loh. Jadi kekasih yang sejati siapa? Amal soleh. Tapi kalau di surga nanti mungkin ya istrinya dan amal solehnya. Kan kalau konteks ini kan amal soleh. Wang siapa saja kan tidak ikut. Ketika meninggal kan tidak ikut meninggal. Tapi kita membawa kekasih kita sendiri, yaitu amal-amal soleh kita selama di dunia. Litakuna supaya ono apa amal soleh, supaya
Amal soleh itu apa? Iku sirajan dadi lampu. Amal soleh itu kalau kelak manusia meninggal itu menjadi lampu fi qabri ing limarang ingsun, fi qabri ing dalam kuburan ingsun. Jadi cahaya. Sampai niku pernah ngalami enggak listrik mati ning omah ngono kae. Wis anu to. Kelabaan, internet mati kelabaan. Pusing enggak? Kowe ning dunya lho. Ya Mas yo, sampean enggak nyekel HP 3 hari. Piye rasane? Kiamat kok ini. Udah galau. Enggak ada cahaya sama sekali. Cahaya informasi. Kuliah piye gitu. Nah, kalau apa gitu. Enggak ada HP ini mati pet gitu. Ternyata besok itu harusnya kuliah libur gitu. Kanca-kanca do libur sampean masuk di. Wah, ideal tenan iki kanca gak resi kaferi. Ya karena apa? Peteng. Di dunia saja kalau dia tidak punya cahaya kehidupan peteng kok. Apa nih dalam kuburan? Maka amal soleh itu menjadi lampu yang menerangi kehidupan di alam barzah. Itu ya, ingat. Ayo beramal soleh. Gampang, amal soleh itu gampang. Jadi ketika mungkin gini ya, orang itu, kayak kok sugih, sedekah sithik ya. Lho kita gitu kan. Loh, awake dhewe gak ngerti ya orang itu sugih terus ngek sedekah apa ya kudu laporan sampean. Woro-woro kan ya. Nek sampai pas gak ada, dia sedekah di masjid yang lain mungkin. Masjid tunggal. Kita harus husnudzon gitu. Husnudzon itu amal soleh. Suudzon amal soleh gitu. Qabil. Wa tu'ani sulan menghibur atau ngaring-ngaring apa amal soleh nih ingsun. Amal soleh itu akan menenangkan, menghibur, membuat kita senang. Fihi ing dalam kubur, wala tatruku lan ora ninggal apa amal soleh, dan amal soleh itu tidak akan meninggalkan kita. Karena amal soleh selama di dunia itu adalah kekasih kita di alam barzah atau alam kubur. Dan itu sampai nanti di akhirat. Pak Farid dan Halijen lah, amal soleh tidak akan meninggalkan kita sendiri. Jadi di kuburan itu tidak jomblo. Jomblo ada. Ada temennya. Dia nemen kekasih kita, amal-amal kita. Entah itu wujudnya apa, kita harus yakin bahwa setiap amal adalah kekasih kita. Semakin banyak amal, semakin banyak kekasih. Tuh ya. Terakhir, al-faidatus tsaniyah. Luar biasa ini saya hatim ini. Ini kalau kita renung-renung itu juga ya. Pokoknya kalau niatnya beramal itu enak pokoknya. Lah kalau enggak niatnya amal, gede ke atine kanca-kanca sampean iku ya enggak mau ke sini. Amal yang lain kan banyak ya. Ya enggak? Lu saya baca Quran di rumah kan bisa. Di sini ngomong ngaji, aku harus tahu ngaji kan biasanya. Maka, lah ini amal soleh yang harus dibagikan, tidak hanya dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Hidup itu kan begitu. Aja util ilmu. Nah, seberapapun yang ikut, tidak masalah. Andai kan ini hari ini cuma satu, ngaji gak ada libur, kecuali gak ada belas. Gak ada belas ya. Sungguh terlalu. Satu apa? Ini sampai jangan takut hujan. Hujan ya makhluknya Gusti. Al-faidatu tsaniyah utawi faedah kang nomor loro ani sak temene ingsun terakhir ini ya. Ra'aitu ningali sapa ingsun al-khalqa ing makhluk. Saya melihat makhluk. Makhluk itu paling tidak di sini diartikan manusia.
taduna padha manut sapa makhluk bi ahwaihim kelawan pira-pira hawa nafsune makhluk. Saya melihat Syekh Hatim ini banyak makhluk manusia itu mengikuti hawa nafsunya. Wa yubadiruna lan padha cepet-cepet agih-agih sapa menungso makhluk ila muradati anfusihim marang karepe keinginan nafsune makhluk, dan mereka bergegas untuk menuruti keinginan nafsunya. Apalagi kita di saat puasa gitu loh. Iku ala dhewe enggak ngengkang nafsu itu es teh masuk. Padang masuk, mie ayam, mie goreng masuk. Itu kurma masuk. Burung cilok masuk. Iki piye iki? Iki poso apa pelampiasan nafsu itu? Ya harus kita kekang, kita manage itu loh. Maka aja boros-boros. Nek kita wis cukup ini, besok kan masih ada hari. Gitu. Kabeh iki dipangan, kasihan perutnya. Perut ini juga kita harus toleransi menghargai tubuh kita itu. Kakean seleb, ibarat ini seleb, kabeh diseleb bahaya. Gitu. Kaget, kadang nggak sakit lambung gitu, kaget sakit karena mesinnya mungkin gilingannya itu dua lah tadi, disopo gitu, disopo gitu, kabeh dimasuk ke poso, ya kan protes lah, poso lagi sedih, kabeh dimangan, sok yes dewi pemuda, orang sakit aku. Kita harus disake lambung ki awake dhewe disake. Kasihan kabeh dimasuke lambungnya error kadang nanti. Gitu. Ini kenapa biasanya ya kalau puasa sehari 2 hari 3 hari akeh sing dene puskesmas. Akeh do loro. Karena apa? Tidak bisa memanage apa ya? Perut makanan yang masuk ke perut saat berbuka puasa itu harus dimanage dengan baik, ya jangan terlalu kenyang lho Pak, mumpungane lho poso iki kok ngekang nafsune itu malah ngobrol nafsu. Itu baru dalam konteks makanan gitu. Sampean itu ini kan dari apa gitu? Jumat ya. Itu Sabtu Minggu Senin itu warung-warung itu banyak yang datang itu. Mumpung Pak, ini mumpung belum puasa itu. Ya. Pakai itu nanti sing hari. Nah, nanti pas puasa ya dikit siang, dikit pagi, ya 1-2 ada yang enggak puasa. Tapi kalau sudah berbuka rame. Nah, ya alhamdulillah. Tapi paling tidak kita bisa manajemen. Tidak apa-apa warung buka, tidak masalah. Ya gitu. Bata amal tu mongko apa? Renung sapa ingsun. Kaulahu ing dawe Allah Subhanahu wa taala. Wa amaman utawi anapun utawi wong khofa kang wedi sapa man maqama rabbi ing kebesarane pangerane man, kebesaran wae, walaupun makom itu kedudukan tapi kebesaran di sini. Adapun orang yang takut kebesarannya Allah, wa nahan nafsalan nyegah sapa man nafsa ing nafsu dan mampu menahan nafsu anil hawa saking hawa, fa inal jannata mongko sak temeni surga iya iku hiya utawi surga iku alma wa panggonan bali. Maka kalau orang itu takut akan kebesaran Allah, takut menahan hawa nafsunya, maka surgalah kembalinya. Luar biasa. Nafsu itu kalau Imam Kusyairi dalam burdahnya, an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir rada wa in tafrud wa in apa lagi
yan fat hu yan fatim, yan fatom hu yan fatim. Nafsu itu di dalam keterangannya itu ibarat anak ya. Nafsu awake dhewe itu ibaratnya anak. Jika kamu biarkan anak itu menyusu ibu terus menerus, tidak kamu stop, tidak kamu sape, maka anak itu pun akan terus menyusu pada ibunya. Sampai duduk disape itu karena apa? Ben tidak menyusu ibu terus. Apalagi sudah punya adik mungkin kan. Nafsu itu kalau kita tidak stop, lanjut terus. Kan gitu. Paling tidak dengan puasa itu bisa ngerem nafsu, harus di stop salah satunya dengan puasa. Tentu nafsu yang kalau nafsu itu paling tidak ada 3. Yang pertama nafsu amaroh. Amarah itu bisu ya, amarah ini nafsu yang selalu ngajak kejelekan. Ayo maksiat, ayo pacaran, mama gitu. Ayo ngapusi dosen wae. Alah ra konangan. Buka catatan. Ra konangan. Nafsu itu ngajak kejelekan nafsu. Astagfirullah. Tobat. Nek awake dhewe kuwi kok akeh nglakoni kejelekan, berarti awake dhewe sudah diliputi nafsu amarah. Tauma, boros, dengki itu ya bagian dari. Kalau dongake tetanggamu dongake rezekine pedhot ngono. Nek atimu kok gak penak, tanggamu kaya banyak rezeki, ini nafsune bergejolak ke arah negatif. Nek wis arah negatif, pasti kamu gak enak akan keberadaan tetanggamu yang memiliki rezeki lebih. Karena nafsumu ini engko apa ya gak terima gitu loh. Wong kae gak tau kerja. Kok duwe kulkas, wingi bar tuku mobil, terus tuku motor listrik. Ya malah suudzon. Atau malah jangan-jangan punya tuyul. Lah tekan kono bareng. Tekan punya tuyul bareng gitu. Itu ya. Lawamah. Kalau lawamah itu nafsu atau jiwa yang terbelenggu, putus asa, kecewa. Ya, saya pernah kecewa kan, sedih, susah, yang gagal move on itu nafsunya terbelenggu. Rada pindah-pindah. Yang terakhir adalah nafsu mutmainnah, tenang, mengajak kebaikan, ngajak ngaji, senang, berarti jiwa kita mutmainnah. Engkau kok maksiat, lawamah lagi. Nah itu segera kita beralih gitu. Lah menurut Imam Syafi'i, nafsuka ilam tashghulha bil haqi. Nafsumu jika kamu tidak menyibukkannya dengan yang benar, yang hak, syagolatka bil batil, maka nafsu itu akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Ngaji ini ya nafsunya harus disibukkan, maca Quran. Pokoknya baik-baik itu nafsu kita insya Allah menjadi mutmainnah. Wa tayakkontu yang yakin sapa ingsun, saya yakin anal Qur'ana bahwasanya Quran itu adalah hak, benar, shadiqun, jujur. Fa badartu mongko agih-agih. Kemudian saya bergegas ila khilafi nafsi, maring nulayani nafsu ingsun. Maka saya bergegas untuk berselisih, menyelisih nafsuku. Wa tashammartu. Dan saya bergerak. Bergerak itu ya cepat-cepat. Li mujahadatiha, merangi nafsu. Ini awakmu nafsu bergejolak, Mas. Nafsu syahwat harus segera diperangi. Apalagi ini ya,
mendekati apa? Bodoh re. Ramayana full, tawaf. Mana yang diskon? Mana yang diskonan? Tawaf full ya. Ya. Bergejolak maksudnya. Dia beli dan balik baik. Karena enggak dari rumah pengen baju tekan kono bisa jilbab, celana, sepatu, sandal. Mana? Loh iya begitu rasanya gitu. Kira di perangi. Ya cukup baju satu ya, balik. Rasa mah muter-muter, pengen baju suci itu kan ya, baju kayak murah tuku aja. Iya. Anak tua 7 kali. Gitu Mas. Harus segera diperangi. Waman iya lan nyegah nafsu. Lan nyegah nafsu, harus disegah. Mungkin yang baju begini gini lah. Beli baju yang pertama itu nafsu yang baik. Karena apa? Untuk nyenengke bojo, nyenengke anak gitu kan. Nafsu yang baik itu. Keinginan yang baik sehingga nanti kan rumah tangganya tenang, baik kan. Lo kalau yang lain-lain juga padahal itu tidak kebutuhan. Ini bisa jajal juga itu. Iya. Melebihi budgetnya itu. An hawa saking hawa nafsu. Hatta irtadot hingga ridho apa nafsu li taatillah marang taat Allah Subhanahu wa taala. Dikekang, ditahan sehingga nafsu itu akan ridho terhadap ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wang qadat lan manut apa nafsu marang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Akhirnya kita jaga nafsu, dibentengi salah satunya dengan puasa, menjalankan hal yang baik sehingga benar-benar kita bisa